Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hong ulun basuki langgeng. Hello everyone. How are you today? I hope you are all in good conditions. Okay, this time we will discuss KD, kompetensi dasar 3.24 or 4.24. Okay. KD 3.24 dan KD 4.24. That is that we are going to discuss today. Okay, so my name is Dwi Heristiawan, your English teacher, your new English teacher. You can call me Sir Dwi. Okay, let's go on. So this is about KD 3.24. So menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, tentang apa? Tentang tindakan memberi dan memberikan informasi terkait hubungan sebab akibat. Okay, the phrase that I underline with red, that I put in red font, yang di merah itu, yang hurufnya merah itu materi yang akan kita bahas. Jadi we will discuss cause and effect. Kita akan membahas materi sebab akibat. Here, cause and effect, we use because of and due to. Jadi yang dibahas sebab akibatnya kita pakai because of. Fokusnya pada because of dan due to. Kemudian yang di bawahnya adalah 4.24. KD bedanya sih 3.24 sama 4.24. Tahu bedanya? Kalau 3 itu tentang pengetahuannya, kalau 4.24 kode 4 diawali dengan 4 itu tentang skillnya, keterampilannya. Bisa jadi nanti di akhir kalian dapat tugas untuk membuat paragraf, for example. Jadi Anda membuat paragraf tentang sebab akibat atau membuat dialog yang membahas tentang sebab dan akibat. Jadi bedanya 3 sama 4, KD 3 dan KD 4. Okay, next. So cause and effect, sebab dan akibat. I have two samples here. Ada 2 contoh di sini. The first, I got bad mark for English because I was lazy to study. Sentence 2, I got bad mark for English because of my laziness. If we translate these sentences, number 1, yang nomor 1 ya kalau diterjemahkan, I got bad mark for English. Saya dapat nilai bad, saya dapat nilai jelek. Bad mark itu nilai, tanda nilai atau score. I got bad mark or score, saya dapat nilai jelek untuk Inggris because I was lazy to study. Karena saya malas untuk belajar. Yang nomor 2, I got bad mark for English because of my laziness. I got bad mark of English for English. Saya dapat nilai jelek bahasa Inggrisnya because of my laziness, karena kemalasanku. So, this is what I want you to analyze. Saya ingin Anda menganalisa ini ya. So, in sentence 1 and 2, please tell me which one is cause, which one is effect. Mana efeknya, mana cause-nya, penyebabnya, sebabnya. Kita cari penyebabnya dulu. Mudah ini kayaknya ya. Cause, penyebab. Yang mana? Yang nomor 1 penyebabnya yang mana? Oke. Kalau yang nomor 2 yang mana? Kemudian kalau efeknya, akibatnya, yang nomor 1 yang mana? Yang nomor 2 yang mana? Oke, coba dicek jawaban Anda, jawaban kalian dengan ini. Klik. Tuh, cause-nya, penyebabnya atau sebabnya. Yang nomor 1, I was lazy to study, itu sebabnya. Oke, I was lazy to study, saya malas belajar. Yang kedua, kemalasanku, itu penyebabnya. Efeknya, I got bad mark for English, nilai bahasa Inggrisku jelek. Oke, perhatikan posisinya itu. Perhatikan posisinya cause and effect. Jadi, posisinya cause, sebab, ada di setelahnya. Oke, ada di setelahnya because sama because of. Ada setelahnya itu. Berarti di depannya because itu effect-nya. Di depannya because of itu adalah effect-nya. Oke? Good. Now, let's go on. Next.
Sample sentence showing cause and effect. Nah, ini adalah contoh sentence, kalimat yang menunjukkan cause and effect, sebab akibat. Number one, there are six sentences showing cause and effect. Oke, nanti dianalisa itu. Yang nomor satu, number one, itu cause-nya yang mana, penyebabnya, sebabnya yang mana. Seperti yang tadi saya bilang, just like I said before, kalau cause, penyebabnya itu berarti ya setelahnya because atau setelahnya because of. That is the cause. Itu adalah sebabnya. Kemudian yang di depannya because atau di depannya because of itu berarti akibatnya, efeknya. Oke, easy? Isn't it? Gampang ya? Oke, nanti I will share this PowerPoint in Google Classroom. Saya akan bagi PowerPoint-nya ini di Google Classroom. Oke, next. Nah, when we use because and because of. Since because and because of in Indonesia means dikarenakan atau karena. Jadi because dan because of itu kalau bahasa Indonesia itu artinya karena. But there is different in usage. Tapi ada beda dalam penggunaannya. I give you an example here. There are two example. Saya tidur lebih awal tadi malam karena saya merasa sangat mengantuk. Kalau diterjemahkan nanti, I went to sleepy early last night because I felt very sleepy. Yang kedua, saya tidur lebih awal tadi malam karena mengantuk. Kalimat bahasa Inggrisnya nanti, I went to sleep early last night because of sleepy. Oke, so apa bedanya? Atau kapan kita menggunakan because, kapan menggunakan because of. Jadi kita pakai because kalau titik. Kita menggunakan because of jika titik. Itu sudah ada contohnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya juga ada terjemahannya juga. Do you get the difference? Sudah dapat bedanya? Oke, let's see. Jadi because itu will be followed by a sentence. Jadi kalau because itu nanti diikuti oleh kalimat. Jadi kita menggunakan karena yang because itu pasti setelahnya because itu nanti diikuti oleh kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu berarti terdiri dari subjek, predicate, dan objek. Ingat, predikat itu berupa verb atau to be, am, is, are, was, were, be, being, been. Oke, itu predikat. Jadi ada subjek, ada predikat, ada objek. Itu adalah kalimat. Maka kita pakai because. Karenanya itu pakai because. Tapi kalau because of is followed by objects. Diikuti oleh objects. Objects itu apa? It can be in verb ing or in a noun. Jadi nanti diikuti because of itu nanti biasanya kalau diikuti oleh verb berarti langsung verb ing. Ketemunya langsung verb ing. Atau ketemunya sama noun, kata benda. Noun itu kata benda. Karena itu yang pertama itu pakai because. Karena setelahnya because itu diikuti oleh kalimat. Apa kalimatnya? I felt very sleepy. Ada subjek I, ada predikat felt, merasa. Oke. Kemudian yang kedua yang pakai because of itu diikuti oleh langsung objeknya. Objeknya berupa noun. Yang mana? Sleepy, ngantuk. Oke. Jadi itu bedanya penggunaan because and because of. Coba dianalisa yang mana ya? Yang ini kayaknya. Nah ini. Perhatikan tuh yang ini. Ada yang 6 contoh tadi itu. Yang nomor 1 sampai nomor 3 itu pakai because. Karena setelahnya because itu diikuti oleh kalimat subjek, predikat, objek. Coba perhatikan tuh. Nah, nomor 1 sampai nomor 3. Kan pakai because ya, karena diikuti oleh kalimat. Yang nomor 4 sampai nomor 6 pakai because of, karena setelahnya itu diikuti oleh langsung objek, diikuti oleh objek. Objek dalam hal ini itu udah bisa dalam langsung bentuk kata benda atau dalam bentuk verb ing, langsung dalam bentuk verb ing-nya.
Bisa diperhatikan itu. Ini cuma tidak ada contohnya dalam bentuk verb ing ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, next. Ini tugasnya. Jadi tugasnya ini ya, ini perhatikan di bawah, slide yang bawah. Your turn. Nah, giliran Anda. Write sentences showing cause and effect on your English notebook using because 10 sentences, because of 10 sentences. Jadi Anda membuat tugas Anda adalah Anda membuat kalimat yang menunjukkan sebab akibat, yang menunjukkan cause and effect menggunakan because dan because of. Because 10, because of-nya 10. Jadi 20 totalnya. Banyak. Sulit, Pak. Sulit, Sir. Gampang nah. Jadi because-nya 10, kamu buat dulu because-nya itu. Kalau memungkinkan dari because itu, kalau because kan pakai kalimat. Berarti nanti kalau because of dijadikan karenanya pakai because of, tinggal cari objeknya sudah. Seperti tadi contoh itu. Oke. Bisa, harus bisa. Oke, kalau kesulitan ya nanti bisa tanya ke saya, bisa japri, or you can use your internet googling. Googling lah. Tapi kalau googling, kalau menggunakan Mbah Google, jangan cuma copy paste, dipahami, diartikan, dimaknai, dipahami dulu. Jadi tidak asal copy paste. Ada ilmu yang bisa diserap nantinya. Oke, next. Nah, tadi because sama because of. Sekarang ada lagi nih. Ada because of versus vs, melawan due to. Jadi because of melawan due to. Maksudnya apa bedanya? Bedanya because of sama due to itu apa? Padahal artinya itu sama-sama karena. Banyak ya, karena itu bahasa Inggrisnya banyak ya. Ada because of, ada due to, ini ya baru lagi. Coba dianalisa nih, kalimat di bawah ini ada dua. There are two sentences here. Okay, analyze the sentences. Number 1, the cancellation was due to rain. Penundaannya dikarenakan hujan. Tapi yang kedua, the game was cancelled because of rain. Gamenya ditunda, permainannya ditunda. Bukan ditunda nih ya, seharusnya bukan ditunda tapi dibatalkan harusnya. Jadi gamenya dibatalkan dikarenakan hujan. Oke, so apa bedanya? Kenapa yang nomor 1 pakai due to? Kenapa yang nomor 2 pakai because of? Oke, sederhana sih. Ini dari makna sebetulnya. Coba perhatikan nih. Maaf. Ini di sini ding. Maaf. Because of sama due to, dikarenakan. What is the difference between because and due to? Apa beda because of sama due to? Tadi yang di contoh tadi itu lah, yang ini. The cancellation was due to rain. The game was cancelled because of rain. Ini bedanya yang mana? Atau kapan kita menggunakan because of, kapan pakai due to, yang sama-sama mempunyai arti dikarenakan. Cek nih. Jadi bedanya adalah, technically speaking, due to should only be used as an adjective and can come after a noun. Jadi due to itu dipakai untuk menjelaskan atau dipakai setelahnya kata benda. Menjelaskan benda maksudnya. Oke. Kok bisa? Perhatikan tuh. The cancellation was due to rain. Pembatalannya itu kata benda. Dikarenakan rain. Jadi yang berakhiran ion itu ya, dalam bahasa Inggris yang berakhiran ion itu berarti kata benda. Cancellation ini contohnya. Education, pendidikan, itu kata benda. Organization berakhiran ion itu berarti kata benda, itu noun. Maka kalau pakai dikarenakan pakai due to. Oke. Nah ini, karena ada cancellation, karena pakai cancellation yang berupa kata benda, maka pakai due to. Panahnya kebanyakan itu, bablas. Kebablasan, sorry. Next, because of, on the other hand, should modify verbs. Sedangkan because of itu dipakai untuk
menjelaskan verbnya. Jadi dikarenakan itu kalau lebih mengekspresikan kata kerjanya. Contohnya itu, the game was cancelled because of rain. The game was cancelled. Gamenya dibatalkan. Nah, kan fokus dibatalkan. Dibatalkan. Itu kan kata kerja. Kata kerja pasif. Makanya dia pakai because of. Oke. The was cancelled is a verb phrase which makes because of is the right choice. Sehingga because of itu pilihannya yaitu ya adalah pilihan yang paling tepat pakai because of. Oke, students. Nah, ini. Jadi cancel ya because of kata kerja, maka pakai because of. Next. Because of versus due to. There are 8 sentences. Ada 8 kalimat. And then you have to complete these 8 sentences with because of or due to. Anda disuruh melengkapinya ini dengan because of atau dengan due to. The business failed bla 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 its poor location. Kira-kira ini pakai dikarenakannya pakai because of apa due to. Coba diartikan ya. Number 1. The business fail. Jadi apa? Bisnisnya, usahanya fail, gagal dikarenakan its poor location, dikarenakan lokasinya yang tidak baik, yang lokasinya yang jelek. Kira-kira pakai dikarenakannya pakai because of apa due to? Usahanya gagal apa kira-kira? Nah, fokus di mana kira-kira nomor 1? Fokus di gagal. Gagal itu kata kerja, tidak berhasil. Maka pakai because of. Oke. Yang nomor 1. Jadi nomor 1 pakai because of karena dikarenakannya menjelaskan failnya tadi itu, gagalnya itu. Menjelaskan gagalnya. Yang nomor 2 coba tuh perhatikan. The business failure was bla 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 poor location. Kegagalan bisnisnya failure itu kegagalan usahanya, kegagalan bisnisnya. Nah, itu fokus berarti kan sudah jelas tuh ya. Fokus pada kata bendanya, apa? Kegagalan. Itu kan kata benda. Kalau dalam bahasa Indonesia kata benda itu biasanya berakhiran an. Oke, kegagalan. Nah, apa akhiran an? Itu berarti kegagalan. Maka karenanya itu, dikarenakannya itu pakai due to. Yang nomor 2 pakai due to. Sudah dikasih contoh tuh, number 1 and number 2. Now you may continue number 3 until number 8. Oke, pakai because of apa? Pakai due to. Oke, nanti ini di akhir lah. In the end you will do this task. Next. Nah, this is last. Yang terakhir nih. What do you think about this picture? Jadi, what do you think about this picture? Apa pendapat Anda tentang gambar ini? Your plans for the semester. Ini kayaknya mirip-mirip sama kehidupan kita ini. Your plans for the semester. Rencana kamu untuk semester itu expectation, harapan. Expectation and reality. Harapan dan kenyataan, fakta. Nah, kalau expectationnya seperti itu, lurus. Di tengah-tengah nanti di akhir itu ada exam, ada gundukan. Ada ada cobaan lah, yaitu berupa exam, ujian. Terus nanti akhirnya di akhir dia dapat nilai 8. Nilai rata-ratanya dapat 8. Bagus sudah. Tapi di realitinya, di kenyataannya mau ke semesternya itu jalannya ternyata nggak lurus, nggak datar, tapi menanjak pun banyak halangannya, banyak obstacles-nya. Itu jadi supaya dapat nilai baik itu berarti harus ada kuis. Seharusnya ya harus ada kuis, ada soal-soal, ada assignment, melewati hutan cemara, hutan pinus. Kemudian nanti ada assignment, ada tugas-tugas. Baru kemudian ketemu danau. Di danau nanti dia anggaplah lautan lah itu ada lautannya itu berarti berupa mid itu adalah tengah semester, berarti ada ujian tengah semester.
Kemudian nanti kalau sudah nyampe di seberang, kemudian dapat tugas, ada proyek. Habis itu kemudian ada jurang. Oke, berupa finalnya. Ternyata nilainya nggak dapat 8. Nilainya angka rata-ratanya ternyata 6,5. Intinya adalah bahwasanya untuk mencapai suatu keberhasilan itu tidak mudah. Itu harus ada usaha. Oke, itu harus ada usaha dan akan melewati banyak rintangan. But don't give up. Tapi jangan menyerah. Okay, so this is end of the slide. Thank you. And then you may ask question. Kebanyakan itu. You may ask a question. Kalau pakai nggak usah pakai s. Questionnya nggak usah dikasih s. Tapi kalau nggak pakai nggak pakai a, maka boleh pakai s. Itu sebuah. Kalau dikasih RNS, ini salah ketik, mistype, sorry. Tipu sayanya. Tipu. You may ask a question if you still don't understand. Okay? Bisa japri, okay? Atau wapri di grup WA. Thank you, students. Stay healthy. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.